Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Prasetyo dari Administrasi Bisnis semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Maros. Saya mahasiswa SIA Pembangunan Jember semester 6 program studi Administrasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Andiliana, program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang SIM. SIM yaitu Sistem Informasi Manajemen, yaitu merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Dan di sini SIM memiliki apa sih manfaat kita menggunakan SIM? Yang pertama yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas data secara akurat dan real time. Maksudnya gimana? Jadi kita tidak perlu membutuhkan waktu untuk real time data-data. Jadi kita tinggal cukup memasukkan data, kita melihat bagaimana laba kita ini gitu, seperti itu ya. Yang kedua yaitu mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan. Jadi kita tidak perlu mencari data-data lama untuk merencanakan segala sesuatu. Kita tinggal melihat data yang ada yang sudah kita masukkan di dalam sistem. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya. Yang selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen, yaitu mendukung berjalannya proses bisnis dan operasi. Peranan dalam proses dengan cepat, yaitu menghemat waktu karena semua hubungan antara kantor pusat dan cabang dilakukan secara real time. Yang selanjutnya yaitu membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Keputusan apa yang dapat diambil yang terkait dalam perusahaan. Misalnya, jika kita ada pesanan dari customer di kantor cabang, kantor pusat dapat segera mendapatkan informasi dan memproses pesanan tersebut. Yang selanjutnya yaitu membantu dalam menentukan strategi untuk menciptakan keunggulan dibandingkan kompetitor dengan kemudahan yang dapat dari penerapan sistem yang baru. Di sini yaitu yang merupakan sistem informasi manajemen yaitu PT KIA, yaitu mendapat banyak kemudahan dan kemajuan dalam perusahaan. Dengan sistem yang ada, bukan mustahil jika suatu nanti PT KIA berhasil memenuhi ambisinya. Nah, dari contoh di atas bahwa penerapan SIM dengan dukungan teknologi informasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi perusahaan dalam pelayanan bagi customer. Selanjutnya yaitu peran utama sistem informasi manajemen, itu ada 3. Yang pertama yaitu mendukung berjalannya proses bisnis dan operasi. Proses bisnis yang dilakukan di sini yaitu oleh para karyawan akan berjalan baik jika sistem informasi yang terorganisir akan memudahkan karyawan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, yang kedua yaitu membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat akan lebih mudah dilakukan, informasi yang jelas dan baik, serta dalam manajemen menentukan langkah yang akan diambil oleh perusahaan itu. Yang selanjutnya yaitu membantu dalam menentukan strategi dan menciptakan keunggulan dibandingkan kompetitor. Ketika sebuah perusahaan akan lebih mudah dilakukan informasi yang jelas, akan membantu untuk perusahaan memikirkan langkah-langkah yang baru dan yang inovatif agar lebih maju dan para pesaingnya untuk melayani customer. Semester 6. Di sini saya akan menjelaskan
Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Perangkat keras komputer atau komputer hardware adalah perangkat fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi. Perangkat keras merupakan terdiri dari komputer dari berbagai bentuk dan ukuran, termasuk perangkat mobile seukuran genggaman tangan. Perangkat lunak komputer terdiri atas rangkaian perintah terprogram dan terperinci yang digunakan untuk mengendalikan dan mengordinasikan komponen-komponen di dalam sistem informasi. Teknologi pengelolaan data terdiri atas aplikasi perangkat lunak yang mengatur pengelolaan data pada media penyimpanan data. Teknologi telekomunikasi dan jaringan terdiri atas perangkat fisik dan perangkat lunak, membuat sebagai perangkat keras saling terhubung satu sama lain, serta melakukan pengiriman data dari satu tempat ke tempat lain. Komputer dan peralatan komunikasi dapat dihubungkan lewat teknologi jaringan untuk mendistribusikan pesan suara, data, bunyi, gambar atau video atau jaringan network yang membuat dua atau lebih komputer saling terhubung untuk berbagi data maupun sumber-sumber seperti printer. Dari jaringan terbesar dan paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah internet. Internet adalah jaringan dari jaringan global yang menggunakan standar universal untuk berhubungan dengan jutaan jaringan yang berbeda-beda dengan jumlah pengguna mendekati 2,3 miliar di lebih dari 230 negara di dunia. Dan internet telah menciptakan tren teknologi baru berskala dunia untuk menggambarkan produksi jasa dan model bisnis baru. Tren teknologi yang sama saat ini juga memiliki kegunaan bagi kalangan internal perusahaan, seperti menghubungkan sistem yang berbeda dengan jaringan yang terdapat dalam perusahaan. Teknologi jaringan internal perusahaan yang menggunakan teknologi internet dinamakan internet. Internet yang diperluas memberikan wewenang kepada pengguna di luar organisasi disebut eksternet. Dan perusahaan menggunakan teknologi jaringan semacam ini untuk mengkoordinasikan ketika kegiatan mereka bersama perusahaan lain untuk melakukan pembelian, kerjasama, perancangan, serta pekerjaan lintas organisasi. Bagi sebagian besar perusahaan saat ini, penggunaan teknologi internet adalah kebutuhan bisnis dan keunggulan kompetitif. Dampak sistem informasi manajemen bagi sudut pandang ekonomi. Dan dari sudut pandang ekonomi, TI mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif tidak langsung atau bergantung kondisi tertentu. Sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Ia akan menggantikan tenaga kerja manusia yang secara historis selalu meningkat seiring waktu. Oleh sebab itu, teknologi informasi akan menghasilkan penurunan jumlah manajer tingkat menengah dan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi ketika menggantikan perannya dari sebagai sumber daya tenaga kerja. Ketika biaya teknologi informasi menurun, ia juga akan menggantikan beberapa bentuk modal seperti gedung dan mesin yang biasanya mahal. Oleh sebab itu, seiring waktu kami berharap para manajer meningkatkan investasinya di bidang teknologi informasi karena biaya relatif yang terus menurun dibandingkan bentuk investasi modal lainnya. Teknologi informasi juga mempengaruhi biaya dan kualitas informasi serta mengubah nilai ekonomis suatu informasi. Teknologi informasi membantu perusahaan dalam mendapatkan kontrak dengan nilai yang pantas. Karena teknologi informasi dapat menekan biaya transaksi, biaya tersebut dikenakan ketika perusahaan membeli sesuatu pasaran yang tidak dapat dihasilkan. Berdasarkan teori biaya transaksi, perusahaan maupun individu mencari biaya transaksi yang paling murah, yang sebagian besar berupa biaya produksi menggunakan pasar juga
Mahal karena biaya pemindahan dan komunikasi dengan pemasok yang jaraknya jauh, mengawasi pemenuhan kontrak, membeli asuransi, memperoleh informasi produk, dan hal lainnya. Secara tradisional, perusahaan telah berusaha mengurangi biaya transaksi melalui integrasi secara vertikal dengan memperbesar perusahaan, menambah jumlah tenaga kerja, serta mengakuisisi pemasok dan distributornya seperti yang dilakukan General Motors dan Ford. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai studi kasus. Dan studi kasus yang kelompok kami pilih yaitu perusahaan taksi Bluebird. Dan Bluebird Group merupakan market leader dalam bisnis transportasi. Bluebird sudah menjadi brand yang kuat dan dikenal oleh masyarakat luas. Diawali dengan armada 25 taksi pada tahun 1972, kini setelah lebih dari 30 tahun mendalami bisnis jasa transportasi, Bluebird telah berkembang pesat dengan sekitar 12.000 armadanya yang tersebar di seluruh penjuru Jakarta. Kesuksesan yang diraih oleh Bluebird ini tak lepas dari upaya memanfaatkan teknologi. Berawal dari sekitar tahun 1972, Bluebird yang mengimplementasikan pertama kali di Indonesia yaitu sistem komunikasi radio serta penggunaan argumenter yang ketat untuk armada-armadanya. Jejak langkah Bluebird ini diikuti pula oleh perusahaan taksi lainnya yang beroperasi di Indonesia. Nah, sekitar beberapa tahun terakhir ini, Bluebird sudah menggunakan teknologi GPS, yaitu Global Positioning System. Setelah digunakan untuk melacak posisi armadanya, GPS ini juga dilakukan sarana komunikasi antar armada taksi dengan call center. Bluebird pada saat ini meningkat diverifikasi produknya ke jasa angkutan non-penumpang Bluebird dengan menyediakan jasa truk kontainer yaitu Ironbird dan angkutan kontainer antar moda di luar usaha transportasi primer. Bluebird juga telah mendirikan Holiday Resort Lombok dan perusahaan manufaktur otomotif seperti Everlight, Restu Ibu, Sailor Indonesia, serta usaha servis lain seperti Jasa Alam, Gas Biru, dan Rira Vehicle Center. Perusahaan transportasi Bluebird berhasil mengimplementasikan solusi Business Intelligence atau BI, yakni SAP NetWeaver Business Intelligence atau SAP NetWeaver BI. Ini merupakan suatu solusi yang mengelola data mentah menjadi informasi pendukung pengambilan keputusan perusahaan dan proses bisnis sehingga mampu memberikan gambaran lengkap dari bisnis untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari para pengguna. Profesional TI atau Teknologi Informasi dan Manajemen Senior, solusi ini disediakan oleh teknologi portal enterprise dan penyediakan kepada para penggunanya suatu infrastruktur andal. Peralatan yang komprehensif, kemampuan untuk melakukan perencanaan dan simulasi, serta fungsional data warehousing. Nah, apabila Business Intelligence perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyediakan akses ke data guna membantu pengguna pengambilan keputusan bisnis secara virtual, SAP atau System Application and Product adalah software ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, yaitu merupakan tools IT dan manajemen dalam pengambilan keputusan atau membantu perencanaan dan kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan. Serta merupakan software yang diimplementasikan untuk mendukung organisasi atau menjalankan kegiatan operasional secara efisien dan efektif. Mengingat pertumbuhan bisnis yang kian kompleks, Bluebird Group mengimplementasikan SAP Business Suite yang membantu perusahaan mengonsolidasi operasional yang terdiri dari 20 cabang. Perusahaan lebih dari 70 pools
Setelah itu, Bluebird Group membutuhkan suatu sistem yang mampu mengelola laporan-laporan yang dihasilkan SAP Business Suite guna menjadi informasi akurat yang dapat diakses secara cepat dan tepat untuk proses pembuatan keputusan. Bluebird selanjutnya menginstal SAP NetWeaver BI sebagai suatu solusi yang membantu perusahaan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari sistem SAP-nya. Kompleks usaha Bluebird telah mengumumkan rampungnya pengimplementasian solusi ini dengan praktik perangkat lunak SAP dalam sistem teknologi informasi mereka. Sebagai suatu perusahaan transportasi yang armadanya mencapai lebih dari 15.000 kendaraan, Bluebird memerlukan solusi TI yang handal untuk memantau banyak hal. Dalam pengoperasionalannya, sehari-hari orderan pelanggan, kendaraan yang beroperasi dan yang dalam perawatan dengan tujuan integrasi dan akurasi data. Solusi My SAP Business Suite dimanfaatkan Bluebird untuk menangani semua itu. My SAP Business Suite merupakan solusi peranti lunak dengan fungsi luas. Dengannya, Bluebird dapat memonitor banyak informasi penting secara mudah dan tepat. Data tersebut akan tersedia sesuai dengan informasi yang diperlukan secara cepat, yang diperlukan oleh jajaran manajemen untuk membuat keputusan secara cepat. Ini tentu meningkatkan efisiensi perusahaan. Implementasi My SAP Business Suite tersebut meliputi fungsi keuangan, controlling sales, dan distribution material management dan fleet management. Basis usaha Bluebird terletak pada jasa transportasi, khususnya adalah taksi alat pengukuran atau kendaraan. Secara langsung yang menjadi penggerak utama yaitu usaha ini adalah para pengemudinya. Selain berfungsi utama sebagai driver, pengemudi juga menjalankan fungsi sebagai customer service dan sales force. Karena mau tidak mau, para pengemudi inilah yang akan berhadapan langsung dengan penumpang atau customer. Para pengemudi di Bluebird ini dilatih secara khusus dalam berbagai tahapan training. Dari para pengemudi inilah image Bluebird dibangun. Nah, sehingga tidak heran bila masyarakat mengenal Bluebird ini karena pengemudinya yang baik dan jujur. Itulah kasus yang kami pilih, dan selanjutnya untuk pertanyaan kasus dan penyelesaian kasus akan diselesaikan oleh teman saya. Kita akan membahas pertanyaan kasus yang nomor 1. Mengapa perusahaan manufaktur harus membangun produk yang pintar dan menyediakan jasa yang pintar? Apa manfaat bisnis yang bisa diperoleh? Solusinya, sebuah perusahaan diperlukan adanya sistem informasi manajemen untuk mengatur arus kegiatan dan informasi dalam perusahaan yang bersangkutan. Dengan sistem informasi manajemen yang terorganisir, manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Tanpa adanya sistem informasi manajemen, niscaya perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan bersaing dengan para kompetitor. Dalam hal ini, perusahaan taksi Bluebird telah menerapkan sistem TI atau teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan GPS atau Global Processing System untuk mempermudah operator dalam menentukan posisi konsumen dan armada mana yang dapat menjangkaunya, sehingga pelayanannya bisa dilakukan dengan cepat dan mengurangi antrian pemesanan. Selanjutnya, yang nomor 2, teknologi informasi apa yang digunakan oleh perusahaan dalam kasus ini untuk membangun produk dan menyediakan layanan pintar?
komponen IT apa yang dapat digunakan. Di perusahaan taksi Bluebeat telah menginstal SAP NetWeaver BI atau sistem aplikasi produk NetWeaver Business Intelligence sebagai suatu solusi yang membantu perusahaan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari sistem SAP-nya. Melalui implementasi solusi tersebut, Bluebeat berkeinginan memiliki suatu solusi BI Business Intelligence yang memberikan fungsionalitas menyeluruh dan terbaik, serta di saat yang bersamaan menyediakan fitur-fitur bagi kebutuhan spesifik industri dengan tujuan integrasi dan akurasi data. Solusi My System Aplikasi Produk Business Suite dimanfaatkan Bluebeat dapat menangannya. My System aplikasi ini merupakan sistem yang dapat memonitor banyak informasi penting secara mudah dan tepat waktu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa yang menjadi batasan bagi sebuah strategi produk dan layanan pintar? Pada saat ini, Bluebeat memiliki pelanggan korporat lebih dari 650 perusahaan. Selama ini, banyak masyarakat yang mengenal Bluebeat memang bukan karena tarifnya yang murah, tapi melainkan karena nyaman, aman, berkualitas, dan lain sebagainya. Sebagai langkah akhir yang dapat dilakukan Bluebeat untuk mempertahankan adalah dengan meningkatkan kualitas layanan yang aman dan nyaman. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kata atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.